dipersembahkan oleh telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Ini, hei, cuma kemana? Jangan di tangan-tangan kami, Bang. Kami Kami izin, Bang, ya? jahat lagi. Mukanya mana? Artis tuh ya. Disinilah terakhir kali ayah Bilqis melihat anaknya bermain. Bilqis, balita berusia 4 tahun yang menghilang di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar dan ditemukan di Jambi, ribuan kilometer jauh dari rumahnya di Kota Makassar. Bilqis rupanya menjadi salah satu korban sindikat penculikan anak di Kota Makassar. Namun tidak membutuhkan waktu lama bagi pihak kepolisian untuk membawa pulang Bilqis dan mengamankan sejumlah pelaku. Dari penyidikan, pihak kepolisian ini tidak menampik akan menambah tersangka baru lainnya. Dari kasus Bilqis, ini menjadi titik terang yang membuka tabir gelap tentang penculikan anak lainnya. Lantas bagaimana perjalanan Bilqis hingga akhirnya berhasil diselamatkan pihak kepolisian? Minggu 2 November menjadi titik mula kasus ini terjadi. Bilqis Putri Dwi, balita berusia 4 tahun, hilang di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar. Padahal saat itu Bilqis berada tidak jauh dari ayahnya. Taman ini bukan tempat yang asing bagi Bilqis dan ayahnya. Acap kali, Dwi Nurmas alias Dimas membawa Bilqis untuk menemaninya bekerja sebagai pelatih tenis. Hari itu sama seperti hari biasanya. Bilqis bermain di taman yang bersebelahan dengan lapangan tenis tempat Dimas melatih. Pak Dimas, sebelumnya kami turut berduka insiden ini menimpa Bapak, tapi kami juga turut senang karena anak Bilqis bisa ditemukan dengan cepat ya Pak ya. Tapi kalau Bapak boleh ceritakan lebih dalam lagi, ini kronologis awalnya seperti apa Pak? Pertama hilang si Bilqis itu lagi main Taman Pakui. Terus sementara saya lagi melatih tenis di Taman Pakui Sayang gitu. Bilqis, apakah posisinya jauh dari lokasi Bapak? Enggak, cuma 5 meteran 5 aja. meter tempatnya seperti apa Pak? Ini kan lapangan tenis, ini taman, ini kan jalannya ke sini. Dia si anak selalu ke lapangan untuk mengambil kayak makanan, snack begitulah. Pada saat kejadian, Dimas mengaku sesekali melirik ke arah Bilqis yang tengah bermain dengan 2 orang anak lainnya. Tanpa menaruh rasa curiga, ayah Bilqis tetap melanjutkan pekerjaannya. Saat pertama kali Bilqis gak ada di pandangan Pak Dimas, itu kira-kira udah ada dugaan, wah anak saya kemana, diculik kah? Udah ada pandangan gini, seperti itu? Pertama awal waktu saya ngomong sama teman-teman yang latih, saya kan sering mantau si Bilqisnya. Bilqis nyahut, Bilqis nyahut. Yang ketiga kali sudah nggak ada. Jadi selama kita latihan bongkar semua. Sambil nelpon sama si mamanya Bilqis, kamu ambil anak enggak? Enggak gitu. Terus kita berpencar selama 2 jam. Berbagai upaya pun dilakukan, termasuk melapor kepada pihak berwajib. Caranya lapor polisi. Iya, Kapolsek Panakukan. Kalau boleh Bapak jelasin lagi, kondisi keluarga waktu itu saat tahu Bilqis hilang, Bapak telepon ke istri. Histeris, ngamuk semua. Saya disalahkan semua. Kasus hilangnya Bilqis di ruang publik tentu menarik perhatian masyarakat. Untuk mencari sang buah hati, Dimas memanfaatkan media sosial untuk kemudian menyebarkan informasi tentang hilangnya Ananda Bilqis. Ini gimana Pak melihat bantuan dari warga sekitar, keluarga, dan juga pihak kepolisian yang langsung respons cepat ya terkait laporannya? Iya, benar. Saya melebihi 2 hari lah direspon betul-betul. Akhir-akhirnya ya begitu. Selama 6 hari seperti itu ya Pak, menegangkan suasana di rumah. Benar, nangis. Udah lihat CCTV, udah jelas ada orang asing yang bawa. Iya. Gimana perasaannya waktu itu Pak? Marah gitu. Karena saya nggak sangka ini si anak, saya lihat ini yang anaknya 2 di taman. Gitu. Jadi selain perempuan ini tidak lihat, tapi anaknya lihat. Rupanya kedua anak tersebut merupakan muslihat
dari SY, wanita yang kemudian menjadi dalang hilangnya Bilkis. Kan doa kami itu cuman anak kami yang baik-baik aja gitu, nggak ada yang pikir sana sini, nggak ada. Biarpun teman bermain apa semua harus was-was lah, karena semua ini ada orang-orangnya gitu. Selanjutnya, untuk menelusuri kasus penculikan Bilkis, kami pun berkesempatan untuk menemui Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Juhandani Raharjo Puro. Selamat siang, Pak Kapolda. Apa kabar? Sehat, Pak? Iya, sehat. Iya. Bapak, kami izin mengganggu waktunya sedikit, ingin bertanya-tanya terkait kasus yang belakangan ini sempat ramai di publik, Pak, soal hilangnya anak Bilkis di Makassar. Boleh Bapak berkenan waktunya sedikit ya, Pak ya? Terima kasih, Tasya. Kami sampaikan kebetulan kejadiannya itu adalah pada tanggal 2 November. Kemudian Polrestabes melaporkan kepada kami bahwa telah terjadi penculikan. Memang begitu mendapat respon semacam ini, kebetulan saya mantan Dirtipidum, darah hidung saya keluar. Saya sampaikan kepada Kapolrestabes, segera ungkap, segera cari pelakunya, dan saya pesankan kepada seluruh anggota opsional yang di lapangan, cari sampai dapat dan jangan coba-coba pulang sebelum korban didapatkan dan tersangka kita amankan. Dalam penanganan kasus ini pun melibatkan lintas lembaga, Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bareskrim Polri, bahkan memberikan asistensi penuh dan mempersiapkan joint investigation atau penyelidikan gabungan bersama Polda Sulawesi Selatan. Ini memang langsung melaporkan kepada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk segera ungkap, sama dengan apa yang disampaikan pada anggota, segera ungkap. Yang utama kita adalah memberikan perlindungan kepada korban. Kemudian untuk tersangka itu segera diungkap, sampai jaringan mana segera diungkap. Itu yang diperintahkan Bapak Kapolri kepada kami. Dapat atensi juga dari Pak Kapolri? Sangat dapat atensi, karena setelah itu kami bisa menggambarkan jaringan. Kami berkoordinasi dengan Bapak Kabareskrim, kemudian kami berkoordinasi juga dengan Dirtipidum Bareskrim, termasuk Direktorat PPA PPO, dan sekarang kita mendapatkan asistensi proses-proses pengembangan lebih lanjut. Dengan bantuan teknologi modern, kepolisian dapat dengan cepat melacak dan menangani kasus penculikan Bilkis. Teknologi analisis jaringan memungkinkan polisi untuk melacak aktivitas kelompok kriminal dan mengungkap jaringan yang lebih besar. Melihat situasi sekarang yang ini tentu saja bukan hanya terkait kasus penculikan ya, kita sangat perlu dan sangat butuh dukungan teknologi. Dari teknologi yang ada yang kita miliki, sebetulnya kalau di kepolisian teknologinya sudah cukup mumpuni ya. Untuk Bilkis kita bisa mengetahui ada CCTV, kemudian kita bisa menganalisa ada alat-alat yang dimiliki oleh Inavis, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ini siapa, kemudian dianalisa arah perjalanan kemana, kita bisa mengetahui semua, sehingga ini bisa terungkap. Dan ini bukan hanya di permasalahan penculikan, di kasus-kasus kejahatan jalanan dan lain sebagainya, kami juga banyak pengalaman. Dipersembahkan oleh kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas.
Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, Rally Bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Dipersembahkan oleh Kabar hilangnya Bilkis segera viral di media sosial. Di tengah keramaian informasi publik, tim Siber Barreskrim justru fokus mencari sinyal yang lebih gelap. Analisis cepat terhadap postingan dan lalu lintas informasi mengarahkan kecurigaan pada satu jejak digital yang spesifik. Tidak lagi hanya berfokus pada penculikan Bilkis, tetapi telah ditingkatkan menjadi penyelidikan mendalam terhadap sindikat penjualan anak berkedok adopsi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait kasus penculikan Bilkis di Kota Makassar, sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Bapak. Bapak, izin kami mengganggu waktu di sela-sela kegiatannya ya, Pak ya. Bapak, kami ingin menanyakan terkait respons dari pihak polisi saat pertama kali Bilkis dinyatakan hilang, ini seperti apa, Pak? Ya, jadi respon kami ketika Bilkis dinyatakan hilang, kami langsung membriefing anggota untuk segera mencari titik lokasi di mana Bilkis hilang dan mencari CCTV yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Nah, dari situ kami langsung menemukan pelaku pertama dan selanjutnya kami kembangkan ke pelaku-pelaku berikutnya. Setelah melakukan pemeriksaan CCTV yang berada di lokasi penculikan, Polrestabes Makassar bekerja sama dengan tim Siber di Treskrimsus Polda Sulsel untuk melacak keberadaan pelaku. Sudah ada indikasi penculikan dari langkah pertama dan juga ini tadi Bapak sebutkan ada mengambil CCTV. Artinya ini ada kolaborasi dengan unit Siber seperti itu ya, Pak ya. Tapi kalau boleh Bapak jelaskan ini seperti apa pola kerjasama antara satuan unit lainnya dengan unit Siber dalam mengupas CCTV tersebut, Pak? Ya, jadi pada saat kejadian memang kami belum langsung bekerja sama dengan unit Siber yang ada di Polda. Kami hanya melakukan pengecekan secara manual tentang lokasi. Jadi saksi-saksi yang di lapangan, kemudian kami melakukan pengecekan CCTV dan kami baru bekerja sama dengan Siber ketika kami melakukan face recognition. Jadi di situ ada wajah yang terlihat gitu ya untuk mengambil anak-anak, dan kebetulan si ibu yang pertama kali mengambil anak-anak ini dia juga membawa anak di situ dan ternyata anak kandungnya. Nah, dari situ kami mengetahui ternyata ini data ada identitas dari pelaku ini, lalu kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hasil penyelidikan awal mengungkap bahwa jaringan pelaku diduga beroperasi di berbagai wilayah termasuk Bali, Jawa Tengah, Jambi, hingga Kepulauan Riau. Ketika kami mengetahui Bilkis ada di Jambi, gitu ya, terus kami melakukan pengecekan dari pelaku pertama.
Nah, pelaku pertama menyampaikan di posting di Facebook, lalu ada pelaku kedua yang datang. Kami melakukan pengecekan di mana posisi pelaku kedua ini. Ternyata sudah tidak di Jambi, tapi dia juga sempat ke Jakarta, tapi sudah ada di wilayah Jogja, gitu ya. Berkoordinasi dengan kepolisian daerah Jogja untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Lalu setelah dari sana kami melakukan pengembangan ke Jambi. Begitu sampai di Jambi kami juga melakukan koordinasi dengan kepolisian daerah Jambi dan Polres Merangin untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka-tersangka. Sehingga ini memang ada kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan antar kepolisian daerah juga antar Polres, sehingga ini bisa terungkap dengan baik. Sama siapa? Hah? Siapa Terungkap, pelaku penculikan fisik Sri Yuliana alias Ana menjadikan Bilkis sebagai komoditas. Anak itu dijual secara daring melalui Facebook. Ditipit siber segera melacak akun, geolocation, dan aliran dana transaksi. Tapi sebenarnya Pak, gimana sih Pak dari pihak kepolisian melihat bagaimana media sosial ini dalam membungkus kejahatan penculikan? Ya, jadi media sosial ini ketika membungkus kejahatan penculikan tentu tidak melakukan penyebarannya dengan kalimat-kalimat penculikan gitu, atau mungkin menjual anak. Ini kan masalah trafficking in person ya. Jadi mereka membungkusnya dengan kalimat-kalimat adopsi, kalimat-kalimat yang sifatnya legal gitu. Jadi siapa yang mau mengadopsi maka hubungi kami. Sehingga ada orang-orang yang memang mereka mungkin tidak punya anak dan ingin mengadopsi, tetapi dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku penculikan ini sebagai kedok. Berkat kecepatan pelacakan data histori dan koordinasi antar wilayah, Adit dan Beriana ditangkap pada 7 November. Jadi para pelaku memang ada yang berasal dari daerah-daerah lain. Tetapi karena memang kasus pertamanya ada di Makassar, maka semua ditangani di Makassar. Sementara kan pelakunya ada 4, ya, dan 4-empatnya kami proses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 2 bulan ke depan akan kami ajukan ke kejaksaan. Pesan saya kepada seluruh orang tua di seluruh Indonesia, jangan membiarkan anak-anak kita ini bermain dengan orang yang tidak dikenal, jangan ikut pada orang-orang dewasa yang tidak dikenal, begitu ya, sehingga ini akan meminimalisir dampak dari penculikan itu sendiri. Kasus Bilkis menjadi keprihatinan terlebih bagi para orang tua. Ketika ruang publik tak lagi menjadi zona aman bagi anak-anak, banyak mata yang menaruh simpati untuk Bilkis dan keluarga. Kalau boleh desain lagi, ini untuk keseharian Bilkis dan juga keluarga, ini terbilang untuk dekat dengan warga sekitar atau gimana untuk Bilkis sebelum peristiwa ya? Itu gimana? Alhamdulillah setelah saya dekat ya, karena pas Bilkis hilang saya banyak warga yang membantu. Itu artinya kan memang keluarganya bisa awalnya memang personalnya baik, jadi kuasa mereka cukup baik. Ini kan tentu kabar baik untuk warga sekitar dan juga untuk keluarga Bilkis. Tapi kalau boleh diceritain lagi Bu Anti, ini suasana harunya seperti apa waktu Bilkis akhirnya bisa kembali lagi ke rumahnya, bisa kembali pulang bersama keluarga? Yang pasti itu kayak orang tuanya itu betul-betul betul-betul sangat senang toh, karena pas di sana dia sempat kutanya bagaimana perasaan tak. Alhamdulillah Bilkis sudah ditemukan, jadi dia bilang alhamdulillah lega mi karena kulihat mi wujudnya anakku ini, bilang alhamdulillah sehat ji, bisa mi di tangannya mi polisi. Dipersembahkan oleh Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, Rally Bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.
Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, Rally Bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Dipersembahkan oleh Dari penelusuran kepolisian terungkap, Bilkis berkali-kali dijual oleh para terduga pelaku. Awalnya Bilkis dijual secara daring melalui Facebook. Polisi pun segera melacak akun dan aliran dana transaksi. Diketahui bahwa yang mengambil dari Makassar itu, dia sudah berada di Sukoharjo, di Jawa Tengah. Mungkin karena ke Jambi susah kan? Susahnya kita belum tahu ke Jambi kemana nih. Nah, sehingga saya perintahkan anggota langsung ke Sukoharjo. Saya langsung hubungi Kasat Reskrim Sukoharjo saat itu. Kemudian juga dari Polda Jogja juga karena berdekatan. Saya kontak semua, sehingga alhamdulillah kita mendapatkan backup semua dari rekan-rekan kepolisian dari Jawa Tengah maupun dari Polda Jogja. Penangkapan Nadia pada 6 November di Sukoharjo membongkar jaringan penjualan yang lebih besar. Nadia menjual Bilkis ke Adit dan Meriana senilai 30 juta rupiah. Pasangan ini kemudian menjual kembali anak tersebut dengan harga fantastis, 80 juta rupiah, menggunakan dokumen palsu yang mereka buat secara digital, seolah menjadi orang tua kandung Bilkis. Didapatkanlah pelaku yang kedua yaitu Nadia. Nah, Nadia kemudian kita kembangkan lagi, ternyata Nadia ini menyerahkan dan menjual korban ini ke Jambi atas nama Mary ini. Nah, atas nama Mary. Kemudian anggota langsung bergerak setelah mendapatkan Nadia, langsung bergerak ke Jambi. Kebetulan posisi yang diserahkan oleh Nadia itu, yang nerima namanya Mary. Dia berada di Kerinci, Kabupaten Kerinci. Nah, anggota ke sana. Itu lumayan perjalanan dari Jambi ke Kerinci sekitar belasan jam pakai jalan darat. Nah, setelah mendapatkan si Mary ini, kemudian kita dapatkan informasi bahwa dia menyerahkan ke seseorang atas nama L di salah satu kawasan masih hutan itu di Kabupaten Merangin. Mama Bilkis, Mama Bilkis. Sabtu 8 November, Bilkis akhirnya berhasil ditemukan dengan kondisi selamat di Kabupaten Merangin, Jambi. Momen emosional perjumpaan Bilkis dengan keluarganya di Makassar difasilitasi oleh polisi siber melalui sambungan video call. Alhamdulillah, kerjasama yang luar biasa dari kepolisian, kemudian juga tokoh masyarakat, kita bisa membawa kembali korban ini pulang ke rumah orang tua.
Suasana haru menyelimuti kediaman Bilqis kala ia kembali pulang ke pelukan kedua orang tuanya. Kasus Bilqis menjadi cerminan nyata dari bahaya sindikat perdagangan orang dengan sasaran anak-anak. Komisioner KPAI Ai Mariati Soliha menyebutkan bahwa jual beli atau perdagangan anak saat ini semakin marak di media sosial. Perlunya pengawasan ekstra dari orang tua dinilai menjadi jurus yang ampuh dalam memproteksi keamanan anak. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Ibu, tapi kalau boleh kami berdiskusi terkait kasus penculikan Bilqis yang sudah ditemukan juga, ini bagaimana sudut pandang KPAI? Ya, pertama ini tidak lepas ya dari situasi anak berada. Dia dengan orang tua, tetapi juga di ruang bermain. Dan di satu sisi memang sindikat dari pelaku ya, jual beli ataupun perdagangan itu kan hadir dimanapun. Yang kedua yang disebut ruang bermain, ruang bersama, yang ruang terbuka ramah anak, itu juga memang harus menyertakan berbagai infrastruktur yang juga ramah anak. Di antaranya penyediaan CCTV ya kalau secara fisik gitu. Nah yang ketiga saya kira kita bisa mengatakan dimanapun bisa terjadi, bahkan di rumah pun. Satu lagi peran yang dimainkan cukup signifikan adalah bagaimana media sosial ya menjadi alat koneksi yang begitu cepat sehingga tidak menunggu lama. Selanjutnya, KPAI mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah menangkap para pelaku kasus penculikan Bilqis sehingga dapat menciptakan rasa aman di ruang publik. Kami tetap mengharap kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Sulawesi Selatan. Kemudian hal-hal yang terjadi di Sulawesi Selatan, kami sudah membuka, ada hal yang perlu dilaporkan, laporkan kepada kami, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan. Saya berkomitmen menjadikan Sulawesi Selatan adalah tempat yang paling aman bagi masyarakat, bagi pembangunan, dan saya jadikan tempat ini, Sulawesi Selatan ini, tempat yang paling tidak nyaman bagi seluruh pelaku kejahatan. Kasus Bilqis memang telah berakhir bahagia berkat kerja sigap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, dan jajaran kepolisian lainnya yang berhasil meringkus sindikat tindak pidana perdagangan orang. Meski demikian, insiden ini menjadi pengingat serius bahwa kejahatan tindak pidana perdagangan orang terorganisir masih terjadi di sekitar kita. Perlu diingat, menjaga keamanan anak merupakan tugas kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua untuk saling bekerja sama memastikan ruang publik dan lingkungan terdekat menjadi tempat yang aman. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.